Anda mungkin pernah mendengar kisah tentara Jepang yang bersembunyi di hutan bahkan setelah Perang Dunia telah berakhir. Salah satunya adalah yang dialami oleh Soichi Yokoi, pria yang lahir pada 31 Maret 1915 di Saori, Prefektur Aichi ini adalah seorang sersan Jepang di tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kisah uniknya berawal di tahun 1944, tepatnya di Pulau Guam. Yokoi dan teman-temannya dikirim oleh pemerintah Jepang ke pulau tersebut. Namun pada saat tentara Amerika menaklukkan pulau tersebut, Soichi bersembunyi. Yokoi bertahan hidup dengan berburu, terutama di malam hari. Dia menggunakan tanaman asli untuk membuat pakaian, tempat tidur, dan melaksanakan penyimpanan. Hingga akhirnya pada 24 Januari 1972, Yokoi ditemukan oleh Jesus Duenas dan Manuel de Gracia, dua orang lokal yang sedang memeriksa perangkap udang mereka sepanjang sungai kecil di Talofofo. Setelah tertangkap dan mengetahui bahwa perang telah berakhir, Yokoi berujar, "Hal ini memalukan, tapi aku telah kembali." Pernyataan itu menjadi populer di Jepang. Hutan memang bukan tempat yang layak untuk didiami manusia, tetapi ada banyak alasan orang untuk tinggal di hutan, seperti tayangan berikut tentang kisah orang-orang yang tinggal di hutan yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Kisah orang yang tinggal di hutan pertama datang dari Rusia. Pemerintah Rusia mengungkap bahwa ada seorang remaja yang tinggal sendirian di hutan Siberia. Tampaknya remaja tersebut telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya tinggal di sebuah pondok dalam hutan bersama orang tuanya. Warga setempat yang tinggal di kota Belokurica menemukan remaja tersebut. Diketahui bahwa remaja tersebut lahir pada tahun 1993 dan mulai tinggal di hutan bersama orang tuanya sejak tahun 1997. Meski tinggal bersama orang tuanya, diketahui bahwa orang tua remaja tersebut telah meninggalkannya mulai bulan Mei. Hingga saat ini orang tuanya belum kembali. Ketika ditemukan pertama kali oleh seorang wanita yang tinggal di sekitar hutan tersebut, wanita itu merasa khawatir remaja tersebut membutuhkan pertolongan, terutama di musim dingin. Namun tampaknya remaja itu baik-baik saja dan kembali ke rumahnya di hutan. Gara-gara putus cinta, hidup seorang pria asal Berlin, Jerman berubah total. Dia tak mau bertemu dengan orang lain, tapi mana bisa? Bisa saja dengan tinggal di dalam hutan. Kedengarannya memang konyol, tapi ini benar-benar dilakukan seorang pria Jerman. Laki-laki bernama Konrad Schmidt itu mengaku telah menetap di hutan dekat kota Berlin, Jerman selama 28 tahun. Dia memutuskan untuk mendiami hutan sejak tunangannya memutuskan tali cinta mereka. Sang kekasih bahkan mengusir Schmidt dari flat yang selama ini mereka tempati bersama. Pria yang kini sudah berusia 60 tahun itu menuturkan bahwa sejak tunangannya mengusirnya, ia datang ke hutan dan terus berada di sana. Sejak saat itu, ia juga tidak ingin melakukan kontak dengan orang-orang. Lantas bagaimana Schmidt mendapatkan uang untuk makan? Ternyata ia memperoleh sedikit uang dengan mengumpulkan botol-botol yang ditinggalkan orang di hutan dan ia merasa puas dengan itu. Berikutnya dari orang-orang yang tinggal di hutan datang dari India dekat perbatasan Myanmar. Kisahnya berawal pada tahun 1974 ketika seorang gadis berusia 4 tahun bernama Angie Chaidi menghilang dari desanya di Saiha yang terletak di distrik Mizoram. Kala itu ia tengah bermain bersama sepupunya yang seumuran dengannya bernama Beiraku di hutan dekat desanya. Beberapa hari kemudian Beiraku ditemukan di tepi sungai dalam keadaan lemas tapi masih hidup. Namun Chaidi belum juga ditemukan hingga berbulan-bulan kemudian sampai ayah Chaidi, Enji Haila, dan ibunya Enji Ngola akhirnya menyerah dan merelakan putrinya. Namun 38 tahun kemudian seorang kerabat dari Myanmar datang berkunjung ke Saiha dan bertemu Kaila. Dia mengatakan bahwa Kaila mirip wanita yang ditemukan di sebuah pemakaman desa 4 tahun lalu. Kala itu jelasnya warga menyelamatkan seorang wanita telanjang dalam keadaan kritis di pemakaman tersebut. Kaila langsung menjual perabotan rumah untuk ongkos ke Myanmar. Benar saja, wanita itu adalah Chaidi yang hilang berpuluh tahun sebelumnya. Chaidi tidak mengingat apapun termasuk saat-saat dia hilang. Dia juga tidak bisa berkomunikasi, kelakuannya juga seperti anak kecil. Mungkin saking lamanya tinggal di hutan. Kisah selanjutnya dari orang-orang yang tinggal di hutan datang dari Vietnam. Ho Van Tan, 82 tahun, dan anaknya Ho Van Lang, 41 tahun, kabur dari rumah mereka setelah sebuah serangan bom menewaskan 3 orang anggota keluarga mereka 40 tahun lalu.
Dahulu Tan hidup normal di sebuah desa kecil Trakem, namun suatu hari istri dan 2 orang anaknya terbunuh akibat ranjau. Tan yang syok kabur ke dalam hutan pedalaman di Taitra, Kuangai dan membawa seorang anaknya yang masih berusia 2 tahun. Sejak saat itu keduanya tinggal di hutan terisolasi dari dunia luar. Mereka bertahan hidup dengan cara mengumpulkan buah dan singkong dari hutan serta menanam jagung. Ibarat cerita Tarzan, mereka hidup seadanya hanya dengan menggunakan cawat yang terbuat dari kulit pohon. Mereka tinggal di sebuah gubuk di atas pohon 5 meter dari atas tanah. Penduduk setempat yang akhirnya menemukan mereka langsung melapor kepada pihak yang berwenang. Si ayah bisa berbahasa Cor walaupun sedikit, sementara anak laki-lakinya hanya bisa berbicara sepatah 2 patah kata. Kini mereka sedang dirawat. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan mereka ke masyarakat. Mungkin kisah paling menghebohkan tentang orang yang tinggal di hutan adalah kisah yang kelima ini. Kisah heboh ini datang dari Prancis. Victor of Aveyron adalah seorang anak Prancis yang ditemukan pada tahun 1800 setelah tampaknya menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian di hutan. Setelah penemuannya, ia diasuh oleh seorang dokter muda Jean-Marc Gaspard Itard yang bekerja dengan anak itu selama 5 tahun dan memberinya nama Victor. Itard tertarik untuk mencari cara dalam mengajarkan Victor. Ia membuat prosedur pengajaran khusus dan mencatat setiap kemajuannya hingga Itard membuat terobosan baru dalam mendidik anak terbelakang. Tidak diketahui kapan atau bagaimana ia datang untuk tinggal di hutan di dekat Saint-Sernin-sur-Reims, meskipun ia dilaporkan terlihat di sana sekitar 1794. Pada 1797 ia sempat terlihat oleh 3 pemburu. Victor berusaha kabur dengan memanjat pohon tetapi berhasil ditangkap dan para pemburu itu membawanya ke kota terdekat di mana ia dirawat oleh seorang janda. Namun ia segera melarikan diri dan kembali ke hutan. Pada tanggal 8 Januari 1800 ia muncul dari hutan sendiri. Umurnya tidak diketahui, namun warga desa memperkirakan usianya sekitar 12 tahun. Kisah Victor ini sempat difilmkan di Prancis dengan judul El Enfant Sauvage yang dirilis di Inggris dengan judul The Wild Boy pada tahun 1970 oleh sutradara film Prancis Francois Truffaut. Demikian pemirsa tayangan kami tentang kisah orang-orang yang tinggal di hutan. Siapakah nama penyanyi asal Eropa yang membawakan lagu Cari Jodoh milik Ben Wali? A. Arash, B. Fabrizio Vaniello, C. Max Snyder. Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Spotlight.